ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى في عافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، تفضل يا أخي يا قارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. الثانية الشكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. Baik. Kata pensyarah buku ini ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa beriman dengan malaikat, meyakini adanya malaikat itu memiliki atau namanya menimbulkan pengaruh yang baik, buah yang baik, yang agung. Ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama, dengan memahami betapa besarnya malaikat yang Allah ciptakan, maka kita bisa mengetahui kebesaran Allah. Nah, kalau ciptaannya sebesar itu, apalagi yang maha menciptakan itu. Begitu pula bisa mengetahui betapa kuatnya Allah dan betapa kekuasaannya sangat luas. Sebab besarnya makhluk yang diciptakan oleh Allah menunjukkan betapa besarnya Al-Khaliq yang menciptakan makhluk yang gede itu. Ya, karena yang sudah pernah saya sampaikan ya kawan, ada malaikat yang namanya malaikatu hamalatul arsh. Malaikat yang memikul arsh itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina syahmatai udhunaihi ila mankibihi masirata 700 am. Tingginya satu malaikat yang memikul arsh, dari telinga ini, daun telinga sampai ke bahunya, itu jaraknya 700 tahun. Itu belum bahu ke pinggang, belum pinggang ke kaki. Gede banget. Malaikat Jibril yang Allah ciptakan itu, Nabi pernah melihatnya 2 kali dalam bentuk aslinya. Tingginya ma baina as-sama'i wal ardh, kathifuhu ma baina as-sama'i wal ardh. Tingginya dari langit sampai bumi. Kayak apa itu besarnya? Baik. Yang kedua, buah yang baik dari mengimani malaikat, bersyukur kepada Allah karena telah membantu atau menolong Bani Adam, yaitu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada malaikat untuk apa? 1, menjaga manusia.
menjaga kaum muslimin. Dari apa? Dari gangguan jin. Iya. Dan juga malaikat ini mencatat amalan kaum muslimin, Bani Adam, ya. Dan yang lainnya, kemaslahatan buat kaum muslimin khususnya. Iya. Yang ketiga, mencintai malaikat, karena mereka telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dari ibadah dan yang lainnya, berupa membantu manusia untuk melaksanakan perintah Allah dengan cara mengingatkan. Malaikat itu jamaah sekalian, bukan sekedar melindungi manusia dari serangan jin, tapi kadang dia mengingatkan kepada manusia agar dia bangun subuh dan lain-lain. Diingatkan oleh malaikat. Dan juga malaikat itu mendoakan kaum muslimin. Di mana? Di masjid, bahkan di luar masjid. Itu malaikat pemikul arsy. Mereka mendoakan kaum muslimin yang ada di dunia, baik di masjid atau di luar masjid. Baik, akhi, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقد أنكر قوم من الزائرين قول الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوي الخير الكاملة عن قوى الخير وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة في المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال ولو ترى إذ الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ya, baca sampai satu halaman. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وفيه أيضا Cukup ya. Ada sebagian kaum yang sesat mengingkari keberadaan malaikat dengan mengatakan bahwa malaikat itu tidak memiliki tubuh, tidak memiliki jasad. Dan mereka mengatakan bahwa malaikat itu hanyalah makhluk yang memiliki kekuatan dalam kebaikan, yang dia itu bersemayam di dalam makhluk yang lainnya. Kalimat ini jelas mendustakan kitab Allah Al-Quran dan mendustakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi ijma' kesepakatan kaum muslim. Dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa malaikat itu nampak, ada jasadnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Fatir ayat 1, Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan ja'ilil malaikati rusula. Allah ciptakan malaikat itu dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan.
yang dikirim oleh Allah untuk melaksanakan tugas. Lalu Allah menyebutkan bagaimana bentuk aslinya malaikat. Uli ajnihah. Setiap malaikat itu memiliki sayap. Berapa minimal? Matna, 2. Minimal sayapnya 2. Betulah ada yang sayapnya 3. Warubah ada yang sayapnya 4. Ini masih ada kelanjutannya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang Allah tambahkan sayapnya dalam penciptaannya sesuai dengan apa yang Allah mau. Di antaranya malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Lah kenapa kita nggak lihat di dunia sayapnya malaikat itu? Nah inilah ujian buat kita. Apakah kita beriman dengan malaikat walaupun ghaiban, belum melihat dengan mata kepala, atau kita tidak percaya? Maka berbahagialah seorang yang beriman ghaiban dengan walaupun dia nggak bisa melihatnya dengan mata kepalanya, tapi dia meyakini dalam hatinya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beriman dengan yang ghaib, yaitu dengan semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri orang-orang muflihun, orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Saat ini kita nggak lihat, tapi kita meyakini ada. Bahkan saat ini malaikat lagi kumpul di masjid. Mereka menyaksikan dan mendoakan orang-orang yang beribadah di masjid, salat maupun melakukan kajian ilmu. Ada hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin bab fadailu hilaqidz dzikr. Keutamaan halaqah dzikir, maksudnya ilmu, di antaranya di situ di masjid. Itu dibawakan dalilnya oleh Imam Nawawi di situ dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti malaikat itu nampak. Kapan? Nanti kalau manusia itu mau mati, dia akan melihat malaikat maut samping kepalanya. Malaikat rahmat dia lihat. Dan roh nyawa yang selama ini ada di dalam jasadnya keluar waktu mati, dia melihat. Idza kharaja ar-ruh tabi'ahu al-basar. Jika nyawa itu keluar, diikuti oleh mata. Makanya ada orang mati itu begini ya Pak, ya kan? Karena dia melihat nyawanya keluar. Yang selama ini dia nggak lihat nyawa itu, saat itu dia melihat. Allahu Akbar. Semoga Allah beri kita semua husnul khatimah. Allah terima amal soleh kita dan Allah ampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Walau tara id yatawaffa alladhina kafaru. Sekiranya engkau wahai Nabi melihat ketika orang kafir diwafatkan, dimatikan oleh al-malaikatu, idribun, memukul wujuhahum, wajah mereka, wa adbarahum, dan bagian belakang mereka dipukul oleh malaikat. Ini hakiki, ada jasadnya nampak, iya. Bahkan Rasulullah melihatnya. Yang sering adalah malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, mirip seperti sahabat yang tampan yang bernama Dihya al-Kalbi. Kemudian menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau wahai Nabi melihat orang-orang zalim dalam ghamaratil maut, kesakitan waktu mati, mau mati. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat mengangkat tangannya begini. Akhriju anfusakum. Keluarkan nyawa kalian sendiri. Ini keluarlah engkau wahai nyawa. Ya.
Kalau dalam hadis, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabih, keluarlah engkau wahai nyawa yang buruk kepada murka Allah dan marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat lain, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabb. Jadi begini maksud daripada ayat ini ya ikhwan. Ini disebutkan dalam kitab Tauhid dan dijelaskan oleh para ulama. Jadi ketika Allah menyampaikan wahyu didengar oleh para penghuni langit, malaikat. Ketika mereka mendengar itu, mereka pingsan, ketakutan. Setelah Allah hilangkan ketakutan itu dari hati mereka, mereka bangun. Maka mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Allah ini Rabb kalian firmankan apa? Mereka bertanya satu sama lain. Maka yang lainnya menjawab, "Qaulul haq." Yang difirmankan Allah itu kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia maha tinggi. Maha tinggi itu dalam tiga hal: zatnya, kedudukannya, dan kekuasaannya. Ya, itu ya. Al-Kabir, maha besar. Wa qala fi al-jannah wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk kepada ahlul jannah di setiap pintu-pintu. Apa kata malaikat kepada ahlul jannah? Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Bima sabartum, karena kesabaran kalian di dunia melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Ni'ma uqbad dar, sungguh surga ini sebaik-baik tempat kembali, rumah tempat kembali. Wallah hak ya. Karena di surga segala kenikmatan ada. Ada tadi saya baca di surat Yunus, tafsir surat Yunus, kajian tafsir surat Yunus tadi pada subuh. Ahlul jannah itu kalau pengen makan, maka dia memanggil nama Allah, Allahumma Rabbana, maka Allah siapkan makanan langsung. Iya, selesai makan mereka mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak perlu kerja ya, gak perlu antum berdagang wala jadi PNS wala syekh. Makan siang malam dikasih oleh Allah, hanya mengucapkan Allahumma Rabbana. Antum baca di tafsir surat Yunus ayat berapa itu ya, ayat 11 atau 12, silakan cek. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, semoga Allah golongkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, amin. Maka Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril. Sebentar, nada Jibril. Sebentar. Ini sebenarnya hadisnya lengkapnya begini. Nada Jibril. Ya Allah memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Fa ahibbah, cintai dia. Maka malaikat Jibril mencintainya. Setelah itu malaikat Jibril memanggil penduduk langit. Ya ahlas sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai fulan yang ada di dunia. Hendaklah kalian mencintai. Dalam satu riwayat, dan saya juga mencintainya, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama,
maka dia dicintai oleh penduduk langit. Ini semua malaikat. Penduduk langit itu malaikat ya kan. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian dia diterima di bumi, dicintai oleh penduduk bumi. Pelajaran daripada hadis ini wallah penting sekali ya kan. Barangkali ini perlu diadakan pembahasan secara khusus, kiat-kiat menggapai cintanya Allah. Ya, kalau kemarin saya bahas tentang 21 amalan yang menyebabkan dicintai oleh Allah, padahal itu dari buku yang isinya 260 sekian amalan yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah. Yang bisa diringkas baru 21. Nah, begitu pula ini. Apa saja amalan-amalan yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah? Ini yang penting sekali ya. Yang pertama, tauhid jelas. Tauhid. Karena Allah benci dengan musyrik. Ya. Dalilnya mana? Bahwa Allah mencintai ahli tauhid. Siapa yang tahu? Saya mau tanya antum. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah setelah Nabi Muhammad? Di samping Nabi Muhammad, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Bagaimana sifat Nabi Ibrahim? Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Hanif. Hanif itu lurus di atas tauhid, jauh dari syirik. Muslimah, dia Muslim, laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong musyrik. Berarti orang dicintai oleh Allah itu harus bertauhid. Yang kedua, mengamalkan sunnah. Mana dalilnya akhi? Mengamalkan sunnah termasuk sebab dicintai oleh Allah. Ayo, di Quran ada itu, surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian wahai manusia mencintai Allah, ikutilah saya. Maksudnya siapa? Rasulullah. Ikuti Rasulullah, amalkan sunnahnya. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Ya, dua aja dulu ya. Insyaallah yang lainnya nanti untuk khutbah itu ya. Idul Fitri ya, mantap itu ya. Tapi ya, ikhwan. Ada satu doa. Ini ada dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Yaitu bahwa Abu Hurairah itu pernah berdoa begini. Allahumma ana wa ummi ahibbahum linnas. Sahih di sini. Dalam sahih Adabul Mufrad. Ya Allah, saya dan ibuku jadikanlah dicintai oleh manusia. Kata pensyarahnya di situ, menukil perkataan ulama, bahwasanya jangankan umat Islam, orang Yahudi dan Nasara itu senang dengan Abu Hurairah dan uminya. Subhanallah. Nah, kita juga berdoa ya, jangan seperti doanya Abu Hurairah. Allahumma ana wa ahli baiti, ana wa ahli baiti ahibbahum linnas. Wallah, ini doa penting sekali, apalagi di zaman sekarang ini orang pada benci dengan dakwah salaf, dibilang wahabi dan lain sebagainya. Amalkan doa ini ya. Mudah-mudahan mereka yang benci dengan dakwah salaf itu
berubah menjadi cinta dan suka, tidak benci lagi. Setuju gak? Wallah, ini belum pernah dibahas ini di sini. Saya belum pernah lihat ada orang bahas ini. Itu di kitab Adabul Mufrad. Allahumma nahnu salafiyun. Ya Allah, kami ini salafiyin. Ahibbahum linnas. Jadikanlah salafiyin dicintai oleh manusia. Amin ya rabbal alamin. Dikabulkan langsung oleh Allah. Tidak ada lagi fitnah Wahabi. Tidak ada lagi masjid yang dibakar. Insya Allah, optimis, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Assalamualaikum. Thumma qala asy-syarih rahimahullah wa fihi aidan anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikatu yaktubuna al-awwal fal-awwal fa idza jalasa al-imamu tawaw as-suhuf wa ja'u yastami'una adh-dhikra wa hadhihi an-nusus sarihatun bi anna al-malaikata ajsamun la qawi Mana tadi? Lakuwa ma'nawiyatun. Iya. Kama qala zaibuna wa ala muqtada hadhihi nusus ajma'al muslimun. Ya, cukup. Karena nanti yang footnote nomor 1 ini ada keterangan untuk yang di atas. Masih berkaitan dengan malaikat. Dia itu ada jasadnya. Cuman dengan kehendak Allah kita nggak bisa lihat. Tapi kita harus meyakini. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, jika jatuh pada hari Jumat tadi, ini Jumat tadi, ya udah lewat, maka setiap pintu masjid yang di situ diselenggarakan sholat Jumat, ada malaikat yang berdiri di situ, mencatat siapa yang duluan masuk. Pertama, kedua, ketiga, dicatat namanya. Di sini ada Jumatan enggak? Ada. Dicatat yang hadir satu persatu. Yang paling duluan siapa? Catat. Fa idza jalasal imamu, dalam satu riwayat, fa idza jalasal imamul mimbar. Apabila imam duduk di mimbar, ya ini untuk mau khutbah, tawaw as-suhuf, maka malaikat tadi itu melipat catatannya, menutup catatannya, tidak lagi mencatat orang yang datang telat. Kalau imam sudah naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu kan, maka malaikat tadi yang berdiri di pintu masjid duduk dia, menutup apa catatannya tadi, waja'u istami'una dzikr, dan mereka datang ke masjid, masuk masjid dan mendengarkan nasihat khutbah. Di sini menunjukkan ya ikhwan, adalah kita kalau mau dicatat oleh malaikat dan mendapatkan pahala Jumat dengan sempurna, hendaklah kita datang sebelum imam naik mimbar. Yang kedua, faedah daripada hadis ini, bahwa sebaiknya yang khotib itu adalah imam, dan yang imam itu adalah khotib. Paham? Karena Rasulullah mengatakan jika imam naik mimbar, berarti imam merangkap khotib, khotib merangkap imam. Ini afdolnya seperti itu. Kalau menurut syariat, ya khotib ya imam itu ya imam rawatib, dia di situ, di masjid itu. Kalau di Masjidil Haram itu imam rawatibnya banyak, bergiliran mereka. Nah, rata-rata mereka semua syaratnya hafal Quran, dan sekarang syaratnya lagi doktor S3 harus. Iya. Kemudian ada lagi peraturan baru sekarang, setiap imam sholat harus ada imam yang kedua, maksudnya asistennya,
yang ada di belakang dia. Harus ada. Karena pernah kejadian terakhir kemarin di Masjid Nabawi, imamnya nggak muncul-muncul sampai 45 menit, udah mau terbit matahari, ya. Akhirnya ada orang awam masuk, ada orang siapa gitu maju jadi imam. Didengar sama Syekh Abdurrahman As-Sudais, kan dia pimpinan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, rapat langsung apa itu ya, dipecat itu kepala bagian imamnya itu karena nggak ada di situ, dan diganti dengan anaknya Syekh Ali Hutaifi. Kemudian ada peraturan setiap imam harus ada asisten dan dia juga imam. Ada dua, jadi yang bertugas setiap sholat 2 orang. Yang satu menjadi imam, yang satu di belakang. Apabila dia punya udzur, maka yang di belakangnya maju. Itulah idealnya setiap masjid itu ada imam rawatib dengan keahlian dia. Kalau bisa idealnya hafal Quran ya, kalau nggak 30 juz ya 20 juz, kalau nggak 20 juz ya 10 juz, kalau nggak 10 juz ya 3 juz. Lah kalau nggak 3 juz ya 1 juz minimal ya akhi. Ya. Yang kedua, kalau bisa dia bisa azan juga, merangkap. Jadi dia muadzin boleh, muadzin, kemudian juga imam dia, dan juga khatib dia, nggak masalah. Iya, merangkap sudah, dirapel semua sama dia. Nah, begitu di Saudi seperti itu, banyak seperti itu. Muadzin merangkap jadi imam dan khatib. Memang dia mumpuni, hafal Quran. Kalau di luar Masjidil Haram ya S2, khutbahnya ya mantap, Quran Sunnah dok. Tidak ada yang tidur kecuali kecapean betul mungkin dia. Tapi kalau khutbahnya begini, alhamdulillah nahmaduhu ala sa'inuhu, ya turu ya akhi, ya khutbah kama hada, sing tegas gitu loh ya ikhwan. Innal hamdalillah, itu kan sing turu lek ngono, ya kan. Tapi ya ikhwan, ini dalil-dalil Quran dan Sunnah jelas menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki jasad, bukan sekedar kekuatan secara maknawi. Ya, baik. Sekarang wa kutubi. Qala musannif rahimahullah. Masuk wa kutubi yang atas. Assalamualaikum. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah wa kutubihi. Qala asy-syarih rahimahullah, al-kutubu jam'u kitabin bima'na maktubin, wal muradu biha huna al-kutubu allati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. والإيمان بالكتب يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. Masya Allah. Ini kayak di majelisnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Koreknya bacanya sambil agak ada nada-nadanya. Masya Allah, rahmat. Jazakallah khair ya. Barakallah fiik.
Dan selanjutnya dari antara rukun iman, beriman dengan kitab-kitab Allah. Kutub jamak dari kitab, jelas ya. Yang artinya maktub, yang tertulis. Yang dimaksud dengan beriman dengan kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, para rasul ada 315 rasul. Jadi Nabi itu ada 124.000 orang. Nah, nanti akan dibahas di barangkali disebutkan oleh Syekh. Dan di antara mereka ada 315 rasul. Ya, semua rasul itu mendapatkan kitab. Begitu pula Nabi dapat kitab dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama dan juga Syekh Utsaimin dalam penjelasan yang lainnya, semua para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu dapat satu kitab diturunkan dari langit, dikasihkan kepada rasul, dibawa oleh Jibril. Kecuali Nabi Muhammad SAW diturunkan secara bertahap selama 22 tahun 2 bulan lebih. Ada yang menghitung harinya 22 hari, 2 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini faedah penting ya. Ya, catat itu. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan hadis selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bertahap. Untuk apa? Hikmahnya apa Allah menurunkan bertahap? Linutsabbita bihi fuadak. Agar kami teguhkan hatimu wahai Nabi dengan Al-Quran, sehingga tidak goncang. Allahu Akbar. Kemudian jamaah sekalian, di sini untuk apa Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul? Kata Syekh di sini bahwa Al-Quran, bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu sebagai sebab rahmat dari Allah untuk makhluk, dan makhluk itu diberi oleh Allah hidayah, yang mengimaninya diberi hidayah supaya mereka bahagia dunia akhirat. Ya, jadi ya ikhwani, tadi khutbah Jumat saya bahas tentang hikmah Allah bahwa setiap kebaikan itu ada sebab. Setiap ada kebaikan itu ada sebab. Dan setiap orang dijauhkan dari musibah atau bencana atau keburukan, itu juga ada sebab. Yang harus kita lakukan itu sebab. Jika ingin mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari bencana. Itu khutbah Jumat saya tadi, atau bisa cek di Facebook saya. Begitu pula Allah menurunkan wahyu, kitab kepada para nabi dan rasul. Supaya apa? Supaya manusia bahagia. Al-Quran dan hadis yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad contohnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkannya bahagia dia. Wallah, bahagia. Di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam bin Taimiyah di jilid pertama itu bahas ini, bahwa kebahagiaan seorang hamba apabila dia mengamalkan wahyu Allah Subhanahu. Wallah, kebahagiaan itu di hati ya, dan banyak sekali kemuliaan dan rezeki, kenikmatan yang Allah beri kepada orang yang mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman dengan kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, itu ada 4 hal yang harus diimani yang berkaitan dengan beriman dengan kitab ini. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah. Allah yang menurunkan kitab-kitab itu. Ya. Walaupun melewati siapa? Perantaranya siapa? Jibril. Karena Jibril adalah utusan Allah dari kalangan malaikat. Dan dia adalah perantara antara Allah dengan para nabi dari kalangan manusia. Alaihimussalatu wassalam. Yang kedua yang harus kita imani, kita harus mengimani
nama-nama kitab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa saja nama wahyu yang disebutkan namanya? Seperti Al-Quran dan hadis yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Seperti Zabur yang Allah beri kepada siapa? Nabi Daud. Ya, adapun yang enggak disebutkan namanya, ya kita imani secara global. Walaupun kita enggak tahu namanya. Dan ingat ya kawan, setiap kita punya nama. Sebagaimana setiap nabi punya nama, setiap malaikat juga punya nama. Dalam pembahasan tentang nama malaikat itu disebutkan ini seperti ini. Kita mengimani nama-nama malaikat yang disebutkan di Quran dan Sunnah, dan mengimani semua malaikat yang enggak disebutkan namanya secara global. Ya, semua makhluk punya nama. Begitu ya kawan. Sedangkan manusia aja memberi nama planet-planet itu, ya kan? Planet-planet itu dikasih nama-nama itu sama orang barat itu. Apalagi malaikat, apalagi kitab, itu punya nama masing-masing. Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran untuk Nabi Ibrahim dan Musa. Disebutkan dalam ayat lain bahwa lembaran-lembaran untuk Nabi Musa itu apa? Taurat namanya. Berarti setiap kitab punya nama. Ini punya nama kitab ini, apa namanya? Thalathatul Usul. Syarah Thalathatul Usul. Ada namanya kitab ini. Ya, jadi setiap kitab yang Allah turunkan punya nama. Itu harus kita imani ya, Pak. Yang ketiga yang harus kita imani, itu membenarkan semua yang diberitakan dalam kitab yang Allah turunkan, yang sahih tentunya. Kalau hadis yang sahih, kalau Quran semuanya sahih. Seperti berita yang ada di Quran, ya, yang tidak berubah, tidak dirubah. Karena ada kitab suci zaman dahulu yang dirubah, yaitu Taurat dan Injil. Apalagi Zabur. Taurat dan Injil yang datang setelah Zabur itu aja dirubah sama Yahudi Bani Israel. Apalagi Zabur. Bahkan nama Taurah di Israel namanya sekarang bukan Taurah tapi Talmud. Namanya itu udah berubah. Dan saya pernah waktu di sekolah di Madinah itu ada pelajaran perbandingan agama-agama. Di situ ada pembahasan tentang Yahudi, agama Yahudi. Kemudian kita disuruh untuk memfotokopi Talmud. Talmud dalam bahasa Arab. Fotokopi kita punya dulu, tidak tahu kemana hilang itu buku saya itu. Talmud dalam bahasa Arab. Mungkin ada di internet. Nah, kita baca di kelas waktu itu. Yang baca orang Saudi biasa, teman kita orang Saudi yang bagian koreknya itu baca di situ kan. Tahu nggak apa isinya? Wa Nabi Yakub berkelahi dengan Allah dan Allah dibanting di bawah pohon. Begitu ya kawan, isinya Talmud. Ngawur sudah Yahudi ya. Ngawur teman ya. Masa Allah dibilang dibanting sama Nabi Yakub? Orang Israel, Yahudi Bani Israel. Ngawur sudah mereka, merubah kitab suci seperti itu. Dan di situ Allah minta maaf sama Nabi Yakub, kalah dalam berkelahi. Saya cuma nukil, ketika dibacakan itu kita semua tertawa. Kok bisa seperti itu Talmud? Kitab sucinya orang Yahudi melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu ini wahyu yang tidak dirubah, hanya Quran dan hadis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan Al-Quran dan hadis itu, dan kami yang menjaga.
Ya, nah, kami waktu di Fakultas Hadis itu belajar tentang ini. Dan itu ditanyakan dalam soal ujian. Bagaimana cara Allah menjaga Quran dan Sunnah? Nah, itu sudah ada bukunya, ya kan? Yaitu keterangannya begini: Allah menjaga keautentikan Al-Quran dengan Allah mudahkan Quran itu dihafal. Makanya banyak anak-anak hafal Quran, ada anak muda, laki, perempuan, orang tua hafal Quran. Yang kedua, Al-Quran ini sudah dikumpulkan dalam satu mushaf di zamannya Abu Bakar. Kemudian diperbanyak di zamannya Utsman. Mushaf Utsmani. Apalagi zaman sekarang udah dicetak bagus-bagus. Itu bukti bahwa Allah menjaga Quran. Lalu apa bukti bahwa Allah menjaga hadis? Allah ciptakan ulama ahli kritik sanad dan matan, sehingga mereka menerangkan mana sahih mana dhaif. Alhamdulillah. Yang dhaif aja dijelaskan, apalagi yang palsu. Iya, adapun Taurat dan Injil sudah berubah, tidak otentik lagi. Bahkan saya kan pernah belajar itu ya ikhwani, kristologi. Di kitab Indeks Alkitab, saya punya itu kitab itu. Saya masukkan dalam Bible. Saya punya Bible di rumah. Bahwa Bible itu ada dua macam, tidak isinya. Yang pertama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lah Perjanjian Lama dan Baru antara miliknya orang Katolik dan Protestan itu beda. Pasalnya beda, jumlahnya. Bayangkan juga. Jumlah pasal yang ada di Katolik berbeda dengan jumlah pasal yang ada di Protestan. Apalagi Injil Barnabas, lebih beda jauh. Adzan ya, adzan dulu. Baru kita lanjutkan 1 jam ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya. Jadi itulah Bible. Dan jamaah sekalian, Bible ini sudah tidak ada yang asli. Maksudnya dengan bahasa yang asli Allah turunkan. Injil yang asli itu dengan bahasa Aram, pakai M, Aram. Bahasanya Nabi Isa itu Aram. Ini kata pakar kristolog, sepakat mereka. Injil, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa asli, bahasa Aram, itu tidak ada di dunia ini, musnah. Ya, Injil tertua ditemukan
yaitu 4 abad setelah Nabi Isa diangkat, dengan bahasa Yunani. Sudah terjemahin dalam bahasa Yunani, dan itu sudah tidak otentik lagi. Beda dengan Quran. Al-Quran sampai hari ini 14 abad yang lalu Allah turunkan, sampai hari ini ada dalam bahasa Arab. Iya kan? Dengan bahasa Arab. Ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi aslinya masih ada, yaitu yang berbahasa Arab. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya. Nah, dalam Bible yang ada sekarang ini ada perjanjian lama. Mereka menamakan dalam bahasa Indonesia itu perjanjian lama itu maksudnya Taurat. Perjanjian baru itu Injil. Allah, isinya ente kontradiktif. Dari mana saya tahu? Yaitu kita mempelajari buku namanya Indeks Alkitab. Tipis bukunya, tapi yang nulis itu pakar kristolog. Dari situ kita bisa tahu kekeliruan yang ada di Bible, pertentangan yang ada di Bible. Kalau Quran tidak ada pertentangan, alhamdulillah. Ada pastor yang mempertentangkan ayat dalam Al-Quran, ditanyakan ke siapa itu, ahli kristolog itu yang dari Afrika itu yang sudah meninggal itu, Didat sama muridnya yang masih hidup, orang India itu, sekarang tinggal di Malaysia. Udah dibalas, sudah dijawab semuanya. Cukup mereka yang menjelaskan. Yang keempat, jadi yang ketiga apa tadi? Mengimani seluruh berita yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang keempat, mengamalkan hukumnya yang belum dihapus atau yang tidak dihapus, dan ridha menerima hukum yang ada di dalam Al-Quran. Hukum maksudnya apa di situ ya kawan? Ada wajib, ada sunnah, kerjakan. Ada haram, makruh, tinggalkan. Ada mubah, boleh. Contoh mana? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah atau wa ma uhilla li ghairillah bih. Nah, diharamkan untuk kalian bangkai, itu hewan ternak yang mati dengan tanpa disembelih, dengan sembelihan yang syar'i. Kemudian apa? Darah yang muncrat ketika disembelih. Kemudian daging babi. Kemudian hewan yang disembelih, ketika disembelih disebut nama selain Allah, dan yang lainnya. Itulah yang diharamkan oleh Allah. Jadi perlu belajar halal haram, ya ikhwan, ya, agar kita mengamalkan yang halal saja dan menjauhi yang haram, dan melaksanakan yang wajib dan sunnah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, itu tadi yang keempat, menjauhi larangan Al-Quran dan Sunnah dan melaksanakan perintah Al-Quran dan Sunnah. Di sini penulis menyebutkan tentang perkara yang mansukh. Apa ada di Quran itu yang mansukh? Ada. Seperti dalam surat Al-Mujadilah, ya, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Jika wahai ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza najaitumur rasul, jika kalian berbisik-bisik berbicara dengan Nabi, dahului dengan sedekah. Itu mansukh. Antum lihat di bab di kitab usul fiqh tentang pembahasan nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh ada 3. Itu pembahasannya seperti itu. Yang kita amalkan, yang tidak dihapus. Yang tidak dihapus hukumnya itu diamalkan. Yang dihapus contohnya apa? Ayo. Mut'ah, nikah, mut'ah.
Sudah dihapus. Dulu dibolehkan. Karena para sahabat ketika berjihad kan jauh sama istrinya. Istrinya di Madinah. Kemudian mereka lama meninggalkan istri-istri mereka. Akhirnya dibolehkan nikah mut'ah. Ya, dengan wanita setempat di sana. Tapi setelah itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya nasikh, yang menghapus, dan ada yang mansukh, yaitu yang dihapus. Anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab muhaiminan alaih. Jadi Al-Quran ini kami telah turunkan kepadamu wahai Nabi dengan kebenaran untuk membenarkan semua kitab sebelumnya, ya, tentang tauhid dan lain-lain, dan dia sebagai muhaimin. Muhaimin itu hakim, menghukum. Ini apabila syariat yang ada di Quran bertentangan dengan yang ada di Taurat dan Injil, maka yang mana yang didahulukan? Al-Quran. Al-Quran. Begitu maksudnya. Karena Al-Quran menghapus syariat sebelum. Al-Quran dan hadits menghapus syariat yang ada di Injil dan Taurat. Contohnya apa ya? Orang Yahudi apabila bertobat dari syirik, mereka harus dihukum mati. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Nabi Musa berkata, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum, kalian berbuat zalim terhadap diri kalian karena kalian menjadikan sapi sebagai sembahan selain Allah. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian. Wa qatulu anfusakum, saling bunuh di antara kalian. Di tafsir Ibnu Katsir di situ dijelaskan ada 40.000 orang Yahudi yang saling bunuh. Dan yang bisa membunuh yang lainnya karena dia nggak bisa dibunuh sama yang lainnya, maka dibunuh sama yang tidak menyembah sapi. Mati 40.000 orang. Dalam Islam, syarat Islam Nabi Muhammad SAW, orang yang musyrik bagaimana tobatnya? Apakah dibunuh? Tidak. Tobatnya bagaimana? Masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Taubatan nasuha. Begitulah ikhwan yang dimaksud dengan Al-Quran menghapus syariat sebelumnya. Alhamdulillah. Maka kita tidak butuh belajar Taurat, tidak perlu. Wala Injil kita sebenarnya tidak perlu. Lah kenapa kita belajar Kristologi? Untuk mengetahui kebenaran firman Allah dalam surat Al-Baqarah, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, menulis-nulis, mengada-ngada, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan uang. Ya, fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka apa yang mereka tulis. Wa wailul lahum mimma yaksibun, celaka apa yang mereka lakukan. Yahudi merubah kitab Taurat dan Injil. Mau tahu buktinya? Di perjanjian baru, Bible perjanjian baru, itu ada 125 halaman lebih suratnya Paulus di Bible. Surat Paulus kepada jemaat Roma, surat Paulus kepada jemaat Korintius 1, surat Paulus kepada jemaat Korintius 2, surat Paulus kepada jemaat Galatia, dan seterusnya. Aneh kan, kitab suci kok ada suratnya Paulus. Kalau misalnya ada orang bikin Quran, dia bilang suratnya si Paijo kepada jemaat Senggrek misalnya, antum terima nggak dia Paijo ini? Nah, nggak usah diterima ya, Paijo ini, ya. Lah ini si Paulus ini. Paijonya orang Kristen namanya Paulus.
Ya, itu ya kawan. Allah musta'an. Paulus inilah yang merusak kitab suci. Siapa dia? Muridnya Nabi Isa? Bukan. Bukan. Dia yang mengajarkan Trinitas. Dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Dia itu yang menyesatkan miliaran orang Kristen. Masalah selamat alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam. Lanjut ya akhi, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah. Wal iman bil kutubi yusmiru thamaratin jalilatan minha al-ula al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi haitsu anzala li kulli qaumin kitaban yahdihim bih. الثانية العلم بحكمة الله تعالى بشرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Ya, Masya Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah memunculkan buah atau keutamaan apa saja? Ilmu tentang pertolongan Allah kepada hambanya, yaitu Allah menurunkan bagi setiap kaumnya Nabi itu kitab untuk memberi petunjuk kepada mereka. Al-Quran ini apa? Hudal lil muttaqin. Al-Quran ini apa? Hudal lin nas. Petunjuk bagi orang yang bertakwa dan petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa maksudnya? Petunjuk supaya manusia itu selamat dunia akhirat. Selamat di dunia dengan mempelajari Quran dan mengamalkannya, selamat dari kesesatan, dan selamat nanti setelah mati dari siksa. Makanya ikhwani, kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuwai'ir hafizahullah mengatakan, ahlul Quran itu orang dikatakan menjadi ahlul Quran apabila dia mengamalkan 5 hal. Yang pertama, dia menghatamkan Quran setiap 1 bulan minimal. 2, menghafal Quran semampunya dia. 3, yaitu mempelajari tafsir Quran. Kemudian yang keempat, yaitu mengamalkan isi Quran. Mengamalkan di sini bisa dia membacanya waktu sholat wajib atau sunnah, atau mengamalkan di sini yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan membenarkan beritanya. Yang kelima, mengajarkan Al-Quran. Itulah ahlul Quran. Di sini kita bisa mengetahui kesalahan persepsi sebagian manusia bahwa Al-Quran itu cuma orang yang pandai baca Quran, iya kan? Mereka mengira bahwa ahlul Quran cuma pandai baca Quran saja. Itu keliru. Itu baru 1 dari 5 syarat ahlul Quran. Ya, karena Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk sekedar bacaan, tapi diturunkan untuk dipelajari isinya. Liyadabbaru ayatih, agar mereka memahami ayat-ayatnya. Tafsir. Ada kajian tafsir kan di sini, akhi? Harusnya ada tafsir Quran. Ya. Itu ya. Baik. Yang kedua, sebentar. Mengetahui pertolongan dari Allah pada hambanya, bahwa Allah menurunkan pada setiap kaumnya para nabi itu kitab yang dengan itu mereka dapat petunjuk jalan yang lurus, sehingga mereka akan bahagia dunia akhirat. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah dalam syariatnya, bahwa Allah memberikan syariat setiap kaum sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kalau syarat ini diturunkan ada di dalam kitab suci, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan setiap kalian
dari umat para rasul itu syariat masing-masing dan manhaj masing-masing. Baik ya. Yakni syariat Injil itu cocok memang buat umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Tidak cocok untuk umat Nabi Muhammad. Allah Maha tahu. Dan saya baca dalam tafsir surat An-Nisa, ketika pengajian tafsir surat An-Nisa menjelang akhir, bahwasanya Ibnu Katsir memberitakan bahwasanya ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh malaikat, karena satu muridnya kan diserupakan wajahnya jadi Nabi Isa, wajahnya mirip seperti Nabi Isa, dan dia dibunuh dan disalib. Muridnya Nabi Isa yang paling muda. Nah setelah itu dibunuh, muridnya Nabi Isa sisanya itu terbagi 3 kelompok. Yang masih bertauhid tinggal 2 orang. Sisanya mengatakan bahwa Allah itu 3. Sisanya mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Kemudian 2 kelompok yang musyrik ini, muridnya Nabi Isa yang murtad ini, membunuh yang bertauhid. Habis sudah. Habis. Makanya manusia ketika Nabi Isa diangkat ke langit itu dinamakan antara Nabi Isa, zamannya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ahlul fatrah. Itu orang-orang yang tidak memiliki nabi. Kasihan. Mereka itu orang-orang yang ahlul fatrah. Makanya ahlul fatrah, kata ulama, mereka itu diuji nanti pada hari kiamat. Di antaranya yang akan diuji adalah ayahanda Rasul. Ini ada sebagian pendapat seperti itu. Jadi mengenai apakah bapak ibunya Nabi di neraka atau tidak, itu ada 3 pendapat ya. Di antara ada pendapat yang mengatakan bahwa bapak ibunya Nabi itu termasuk ahlul fatrah. Dia akan ditanya nanti, diuji pada hari kiamat. Karena kan tidak ada Rasul, nggak ada ulama yang menerangkan. Belum sampai dakwah kepada mereka. Wallahu ta'ala kalau kita ya akhi, ya senang sekali kalau bapak ibu ya Nabi masuk surga. Senang. Siapa yang gak senang? Nanti pada hari kiamat misalnya betul-betul ada ujian kepada ahlul fatrah, termasuk bapak ibunya Nabi, kemudian ternyata mereka lolos masuk surga, alhamdulillah. Ini masalah sensitif ya kawan. Membicarakan masalah ini memang ada sebagian umat Islam yang tidak terima jika dikatakan bahwa bapak ibunya Nabi itu masuk neraka. Tapi itu kan ada ikhtilaf di antara ulama, kita harus lapang dada. Masih dilanjut ya? Lanjut ya, bismillah. Jambiro. Sampai Jambiro? Thamina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah wa rusul. Oh sebentar. Ini karena malam ini katanya mau menjenguk orang yang sakit, kecelakaan. Jadi kita sampai 10 menit aja. 10 menit. Katanya mau menjenguk orang yang kecelakaan kan? Iya. Iya, jangan terlalu malam. Ayo sudah, 10 menit. Bonusnya 10 menit. Ayo, fadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rusulihi. Qala asy-syarih rahimahullah ar-rusul jam'u rasulin bima'na mursalin ay madrufin bi iblaghi syai'in wal muradu huna man uhiya ilayhi min al-bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فينتظر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث. وقال الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم تخلق أمة من رسول يبعثه الله تعالى بالشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحى إليه بالشريعة من قبله ليجددها. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. Baik. Di antara rukun iman ini yang keberapa ya Pak? Yang keempat, itu beriman dengan para rasul utusan Allah. Kita sudah pernah dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa rasul ada dua macam. Ada jenis manusia, ada jenis malaikat. Malaikat Jibril ya. Itulah utusan Allah. Adapun dari kalangan manusia, ini dia, yaitu mana tadi? Oh ya, mereka ini adalah orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah dari kalangan manusia dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Syariat itu aturan berupa kitab. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Kata Syekhul Islam bin Taimiyah yang rajih, perbedaan Nabi dengan Rasul, kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman, Ka'anbiya'i Bani Israel, seperti pimpinan-pimpinan Bani Israel dari kalangan para nabi. Jadi pimpinannya, kepala negaranya Bani Israel itu nabi. Setiap nabi ini wafat, penggantinya diangkat jadi nabi. Enak ya. Kalau pemimpin kita orang Indonesia nabi, waduh, enak ya kan. Aman sudah, amanah lah pastilah, ya kan? Nabi ya kan? Tapi qadarullah bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Lah, Bani Israel, Nabi Bani Israel ini diutus kepada Bani Israel yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang kafir. Bani Israel, Rasul diutus kepada kaum yang kafir. Seperti siapa? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim. Ya, itu ya ikhwan. Nah, Rasul, nah itu. Perbedaan yang kedua, Rasul dengan Nabi, Rasul mendapatkan syariat baru, sedangkan Nabi harus mengikuti syariat Rasul di zamannya atau sebelumnya. Itulah dua perbedaan Nabi dan Rasul. Dan Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, dan di akhirnya Nabi Muhammad. Jumlahnya berapa tadi saya sebutkan? 315 kurang lebih. Dalilnya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang Rasul pertama Nabi Nuh, inna wahayna ilaika kama wahayna ila Nuh, kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Nabi sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah. Dalam Sahih Bukhari sebutkan bahwa manusia nanti pada hari kiamat di padang mahsyar mendatangi Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta syafaat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau, ya, dia mengemukakan alasan. Setelah itu Nabi Adam mengatakan, datanglah kepada Nuh, dia adalah Rasul pertama yang Allah utus. Dan juga Nabi kita Muhammad, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad, maka Muhammadun aba ahadin mirjalikum, bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapak angkat seorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi-nabi. Tidak ada satu umat pun yang kosong dari Rasul. Semuanya diutus dengan seorang Rasul kepada mereka dengan syariat tersendiri untuk kaum. Dan Nabi yang diwahyukan kepada dia syariat dengan mengikuti syariat Rasul sebelumnya yang agar dia hidupkan lagi. Yujaddid itu menghidupkan lagi syariat Rasul sebelumnya.
Ya, itulah tugas Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Apa surat mereka? Agar kalian wahai umatku beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah berhala. Dan setiap umat tidak kosong dari pemberi peringatan, yaitu Rasul. Kepada Nabi Musa, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun. Telah berhukum dengan Taurat ini para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, alladzina aslamu, yang telah berserah diri kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, lilladzina hadu, ya, dan juga kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, warabbaniyun, dan seterusnya. Itulah ya ikhwani fillah, tambahan ya mukadimah berkaitan dengan beriman dengan para utusan Allah. Apa ada pertanyaan sebelum kita qomat dan sholat isya? Syir'atan, syariat. Minhaj itu adalah sunnah. Wallahu ta'ala. Karena sunnah itu bermakna tariqah, sinonim dengan manhaj. Manhaj, tariqah, sunnah. Sunnah yang khusus bagi setiap umat Rasul. Sunnahnya berbeda-beda, tapi akidahnya sama, tauhid. Tauhid, rukun imannya sama, keyakinannya sama. Semua Nabi dan Rasul, syariatnya berbeda-beda dan sunnahnya berbeda-beda. Ada yang mau tanya lagi? Sudah, kayaknya antum sudah kepingin makan rawon ini kayaknya. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.